Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Tak lupa salawat serta salam kami aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul di aula di masjid kita tercinta ini. Jadi berdirinya saya di sini hanya ingin sekedar berbagi ilmu pengetahuan yang ada, yang saya tahu. Buat teman-teman, mungkin beberapa teman-teman belum mengetahui, dan saya ingin berbagi ilmu yang saya punya sama teman-teman semua. Jadi gunanya saya sini bukan untuk sok menggurui atau bagaimana, tapi kita belajar bersama-sama di sini. Saya belajar dan kalian juga belajar. Oke? Jadi di sini saya tidak punya judul khusus karena sebenarnya kultum yang saya bawa sendiri adalah esai yang saya buat setahun yang lalu. Itu diminta oleh Bang Ical untuk menulis tentang adanya mental illness di bulan Ramadan, dan itu beliau minta untuk dipublikasikan, tapi saya masih belum siap untuk untuk terjun di media sosial, tetapi mungkin saya bakal lebih pede untuk menyampaikan kepada teman-teman semua, karena saya rasa teman-teman semua juga harus punya mengetahui ilmu yang telah saya sampaikan. Oke? Jadi kalian sudah pada tahu kan apa itu mental illness? Tahu lah, tadi kan sudah dijelasin sama Miss Dia setengahnya kan? Nah, saya tahu kalian juga semua mengerti bahayanya mental illness di keseharian kita semuanya. Tapi bagaimana sih kalau emang ada mental illness di bulan Ramadan? Gimana tuh? Jadi ya, mental illness ini penyebabnya itu bisa dari kamu kesepian, kamu mendapat sebuah penolakan, juga ada rasa bersalah atau trauma, rasa kehilangan dan lain-lain. Jadi di bulan Ramadan ini kan seperti yang ada di Deki tadi. Bulan Ramadan ini kita lebih banyak beribadah ya. Jadi di sini tuh kayak salah satu cara terbaik dari Allah biar kita tuh dapat dekat dengan Al-Quran, biar kita tuh lebih dekat sama Allah. Jadi di sini kita tuh manfaatkan waktu kita untuk lebih dekat sama beliau dan mempelajari Al-Quran gitu. Jadi daripada kita overthinking nih di rumah, ya saya tahu kita juga saya sering overthinking, dan beberapa dari kalian juga pasti sering overthinking. Jadi mohon kita harus menjalani hidup tuh dengan positif, dikuranginlah negatif-negatifnya ya. Jadi kita harus berpikir positif setiap harinya gitu. Ingatlah, tetap bahagia. Ingat Kak Feli di ceramah yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu, Kak Feli pernah bilang kita tuh harus bahagia, setidaknya kalau kita tidak bisa membahagiakan diri kita sendiri, bahagiakan dengan orang lain dengan cara tersenyum. Terus di sini saya juga bakal jelasin nih, kalau kita sebagai manusia pasti pengen pas ngelihat teman-teman kita yang lebih dari kita juga pengen menjadi seperti mereka gitu. Tetapi memang ingat ya, kita semua tuh nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau emang dia bisa dan kamu merasa kamu nggak bisa gitu. Tapi jangan bersedih, setiap manusia tuh punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Ingat ya, jadi kamu nggak perlu bersedih, misalkan saya nggak bisa matematika tapi teman saya bisa gitu, terus kamu langsung ciut di situ dan kamu nggak pengen coba, nggak apa-apa, setidaknya kamu tahu dasar-dasarnya, tapi kamu juga jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi berdirinya saya di sini tuh bukan mau nasihatin kalian harus begini. Jadi sehingga detik ini aja saya sendiri bahkan belum bisa memaafkan atas kesalahan dan penyesalan yang saya buat dalam hidup saya. Ingat ya, jadi sini kita sama-sama belajar, oke? Dan di sini buat kita tuh nggak usah menaikkan standar kita untuk berteman sama teman-teman kita. Ingat, jadi kita tuh berteman senyamannya aja. Jadi kalau emang teman-teman kita nggak buat kita nyaman, ya udah nggak usah dipaksa gitu. Daripada nanti kalian bakal sakit sendiri. Ingat ya. Jadi kalau daripada kamu pendam sendiri tuh bakal sakit. Jadi nggak apa-apa, sekali-sekali kamu emang butuh orang gitu. Kamu datang ke teman kamu, atau biasanya ya lebih efektif tuh ke sahabat kamu gitu. Kamu datang, kamu ceritain, nggak apa-apa walaupun cuma sekedar kamu datang ngomel-ngomel nggak jelas. Karena itu juga dapat menghilangkan stres yang ada kalian punya di hari itu. Jadi kamu datang ke teman kamu terus kamu ngomel-ngomel kayak gini-gini, insya Allah kalau teman kalian itu benar-benar
orang yang pengen ngedukung kalian dari awal, itu pasti dia bakal siap ngeladenin kalian. Tenang aja, oke? Jadi kalian tuh nggak perlu menaikkan standar kalian buat teman sama siapa aja. Jadi kalau kamu merasa nyaman sama ini, ya udah sama ini aja. Jadi kamu nggak perlu, kalau saya nggak temenan sama dia, saya nggak bakal punya teman lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu sendiri itu aja, kalau kamu bisa ngelakuin dengan sendiri itu malah lebih bagus. Kamu keren. Ingat, kamu itu bisa ngelakuin apa aja. Karena kamu terlahir di dunia ini, berarti kamu udah siap. Kamu dikasih ujian ini, berarti kamu udah siap. Karena Allah tahu kamu tuh bisa, makanya kamu dikasih ujian ini gitu. Oke? Jadi mulai di Ramadan ini coba deh kita harus tambah pikiran-pikiran positif kita. Jadi negatif-negatif itu disingkirin dulu, oke? Kita sama-sama tahu overthinking memang susah dihilangin. Tapi kalau pengalaman saya sendiri nih, kalau saya lagi overthinking, terus mungkin saya kesambet jin apa mungkin ya, buka Al-Quran terus baca Al-Quran tuh langsung hilang stresnya dikit walaupun dikit gitu. Gitu mungkin bisa dicoba juga gitu. Ya. Jadi bulan Ramadan ini apa salahnya kita mencoba untuk mencintai diri kita sendiri dan lebih dekat sama Allah. Tuh, jadi kita dapat dua nih. Udah cinta sama diri kita, cinta juga sama Allah. Oke? Jadi ingat, kuncinya ada satu, kamu trust yourself and be yourself. Jadi nggak usah percaya sama ikutin orang lain, tapi ikutin diri kamu sendiri. Oke? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.